Halo semuanya, kembali lagi di sini kita akan membahas soal TKI SMA 2025 mengenai geometri dan pengukuran. Atau lebih tepatnya mengenai hubungan antar sudut ya. Oke, di sini saya sudah mempunyai materi hubungan antar sudut. Di sini ada dua garis dengan dipotong oleh satu garis dan membentuk 8 sudut ya. Ada garis A dan ada garis B. Oke, yang harus kalian ketahui pertama adalah yang pertama ada yang namanya sudut sehadap. Sudut sehadap itu apa? Sudut sehadap adalah sudut yang sama-sama menghadap pada arah yang sama. Gampangnya gitu. Contohnya apa? A1 dan B1. Dia menghadap pada arah yang sama, maka itu dinamakan sebagai sudut sehadap. Contoh lainnya A2 B2, A3 B3 dan A4 B4 itu juga sama karena dia menghadap pada arah yang sama. Kemudian sudut sehadap karena dia mengarah pada arah yang sama, maka nilai sudutnya itu sama. Oke, kalau dia sehadap, ini saya tulis, kalau dia sehadap berarti sudutnya sama. Kemudian apalagi? Kalau sudutnya bertolak belakang. Apa yang bertolak belakang? Contohnya adalah A1 dan A4. Itu bertolak belakang karena dia saling membelakangi gitu ya, gampangnya. Nah, karena dia bertolak belakang, oke, kita tulis lagi. Karena dia bertolak belakang, maka sudutnya juga sama. Oke, jadi yang sudutnya sama itu adalah sehadap dan bertolak belakang. Contohnya kalau A1 itu misalkan nilainya 100 gitu ya, 100 derajat. Berarti A4 juga nilainya 100 derajat karena dia bertolak belakang, makanya nilai sudutnya sama. Contoh lain, kalau A1-nya itu 100 derajat, berarti B1-nya itu juga 100 derajat. Kenapa ya? Karena dia sudutnya sehadap. Sehadap itu nilai sudutnya sama. Paham ya sampai sini? Oke, dari soal yang kita dapatkan, yang kita punya, bahwa yang ditanyakan adalah sudut manakah yang membentuk sudut 180 derajat. Oke, kalian harus tahu bahwa yang membentuk 180 derajat itu adalah yang membentuk setengah lingkaran. Oke, setengah lingkaran itu akan sama dengan 180 derajat. Mana yang setengah lingkaran? Yang setengah lingkaran contohnya A1, A2. Ini kan setengah lingkaran ya. Terus mana lagi? A3, A4 itu juga setengah lingkaran. Oke, A2, A4, kemudian A1, A3 itu juga setengah lingkaran. Maka itu dinamakan sebagai sudut 180 derajat. Oke, sekarang kita balik lagi ke soalnya. Di sini kita lihat jawabannya. Jawaban pertama adalah sudut A dan sudut B. Oke, sudut A dan sudut B. Ini sudut A, ini sudut B. Oke, sudah dipastikan itu bukan 180 derajat. Kenapa? Karena tidak membentuk tidak membentuk setengah lingkaran. Gitu. Ya, berarti ini bukan 180 derajat. Kemudian ada sudut A dan ada sudut C. Oke, sudut A dan E. Sudut A dan sudut E itu juga tidak membentuk 180 derajat. Gitu. Kemudian ada sudut B dan sudut C. B dan C. Oke, kalau kita lihat lagi di sini itu ada sudut sehadap. Mana sudut sehadap? Itu sudut C dan sudut F. Itu sehadap. Ingat kalau sehadap berarti sudutnya sama. Berarti C dan F itu sudutnya sama. Oke. Kemudian apalagi bisa kita lihat di sini bahwa F dan D itu bertolak belakang. Oke. Kalau bertolak belakang apa? Kalau bertolak belakang berarti sudutnya sama. Oke, berarti apa bisa kita simpulkan bahwa ini kita tulis di sini aja. Bisa kita simpulkan bahwa sudut F, sudut C dan sudut D itu sama. Paham ya? Karena C dan F sehadap, F dan D bertolak belakang. Artinya C dan D juga sama, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. B dan C. Mana kita punya B dan C? C, ingat C itu sama dengan D. Kalau kita tarik garis ke sini itu membentuk 180 derajat. Berarti sudut B dan sudut C itu membentuk 180 derajat. Kemudian, sudut B dan sudut D. Ini sudah pasti ya, sudut B dan sudut D itu membentuk 180 derajat. Terakhir, sudut E dan sudut C. Sudut E dan sudut C. Kalau kita tarik ke sini aja nih. Ke sini itu membentuk setengah lingkaran. C dan F kan sama ya? C dan F itu sama. Berarti itu juga membentuk 180 derajat. Gitu. Gimana? Gampang kan? Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu, bye-bye.